Pernah nggak sih kalian lihat sebuah brand kena masalah, terus cara mereka untuk klarifikasi terkait masalah atau kasus tersebut itu beda-beda? Ada yang langsung minta maaf, ada yang jelasin secara panjang lebar, ada juga yang tetap santai, tapi masalahnya jelas. Nah, sebenarnya ini bukan sekedar gaya, tapi ada teorinya. Namanya Situational Crisis Communication Theory atau biasa disingkat SCCT. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilfatul Ilmi dengan NIM 50700123044. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih SCCT itu. Jadi gini, secara sederhana, SCCT ini ngajarin kita tentang satu hal, yaitu kalau sebuah perusahaan terkena krisis atau kita sedang terkena krisis, cara ngomong atau sikap kita harus disesuaikan dengan jenis krisis atau jenis masalah yang menimpa kita. Karena nggak semua krisis itu sama, jadi cara kita menanggapinya juga tidak sama. Contohnya, ada krisis yang datang dan masih bisa untuk kita kontrol, terus ada krisis yang terjadi karena kecelakaan kecil, ada juga krisis yang terjadi karena kelalaian sebuah perusahaan. Jadi, respon kita terhadap krisis juga harus berbeda-beda. Krisis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya victim krisis, di mana organisasi sebenarnya adalah korban. Contohnya apabila terjadi fitnah terhadap perusahaan maupun krisis di perusahaan karena terjadinya bencana alam. Nah, terus yang kedua namanya accidental crisis. Accidental crisis ini merupakan masalah yang terjadi karena ketidaksengajaan, seperti adanya kesalahan teknis dan sebagainya. Terus krisis yang ketiga itu namanya preventable crisis. Nah, krisis ini nih yang berat karena publik menganggap dan sudah merasa bahwa organisasi ini benar-benar lalai dan memiliki kesalahan yang benar-benar fatal. Terus, cara responnya juga jelas dong harus berbeda-beda. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan apabila terjadi krisis adalah kita harus memberikan informasi yang jelas tentang apa sih yang terjadi, dan kita juga harus menginformasikan bahwa apa sih langkah pertama yang kita ambil terkait dengan krisis yang terjadi ini, supaya orang-orang bisa berempati dan memaafkan kesalahan atau memaafkan hal-hal yang terjadi. Terus kita harus menunjukkan kepada publik bahwa kita peduli sama orang-orang yang terdampak terhadap krisis yang terjadi pada sebuah organisasi ataupun perusahaan. Terus kita juga harus berani bilang dan mengaku salah, seperti minta maaf, memberikan solusi nyata. Tapi ada sih beberapa perusahaan yang gak terlibat sama sekali dan tidak memberikan apa-apa, tapi mereka cukup meluruskan dengan klarifikasi atau memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Hal ini juga bisa dilakukan, asal dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan jangan sampai karena klarifikasi kita, krisisnya atau opini publik semakin memperburuk citra perusahaan. Aku punya sebuah contoh nih. Contohnya itu dari sebuah perusahaan terkenal yang ada di Indonesia, PT Indofood, di mana kalau diingat-ingat, Indomie ini sempat heboh di luar negeri karena katanya ditemukan zat yang dianggap berbahaya dalam kandungan Indomie tersebut, sampai beberapa negara narik produk Indomie dan tidak dipasarkan di sana. Orang-orang pun langsung panik mendengar berita itu. Tapi PT Indofood nggak diam aja. Mereka melakukan klarifikasi secara cepat dan menjelaskan kalau standar di tiap negara itu berbeda-beda. Mereka menunjukkan hasil lab dan juga BPOM memberikan klarifikasi bahwa produk Indomie ini benar-benar aman. Jadi, hal itu membuat publik menjadi tenang.
Dan ini merupakan contoh accidental krisis yang terjadi bukan karena kesalahan yang disengaja. Makanya respon dari PT Indofood ini fokusnya ke penjelasan yang berusaha untuk menenangkan publik, bukan meminta maaf secara besar-besaran. Jadi intinya gini, di era media sosial sekarang, krisis itu sangat cepat tersebar seperti angin. Caranya kamu ngomong ke publik, cara kamu ngomong ke publik itu bakal menentukan apakah orang akan makin marah atau malah balik percaya. Dan teori SCCT ini membantu banget untuk kita menjadi seseorang yang bijak dalam menangani dan menentukan langkah apa yang kita harus ambil apabila suatu saat nanti perusahaan maupun organisasi maupun diri kita sendiri sedang ditempa krisis. Jadi kalau kita bekerja pada bidang marketing, komunikasi, atau bahkan punya bisnis sendiri, teori ini bakalan sangat kepake karena nyatanya krisis itu bisa datang kapan saja dan tidak dapat ditebak. Jadi apabila kita sudah paham tentang teori ini, maka kita dapat menentukan langkah apa yang tepat untuk kita lakukan untuk menangani krisis ini dengan menganalisis jenis krisis apa yang terjadi. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.